Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, berilah kiranya kami sabdamu, dan sesuaikanlah kami dengan putramu. Semoga kedamaian di dunia ini menjadi tanda kesanggupanmu kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis, dalam masa biasa yang ke-6, diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari kitab suci atau melalui kitab suci, kita mengetahui bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun kerap kali yang terjadi justru sebaliknya. Manusia sering menciptakan Allah menurut gambaran dan rupanya sendiri. Melalui bacaan Injil,
yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, Yesus bertanya kepada para muridnya perihal sejauh mana mereka mengenalnya. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawaban para murid bervariasi. Mereka mempunyai gambaran tersendiri tentang Yesus. Dalam gambaran manusiawi mereka, Raja Penyelamat itu tentu maha kuasa, mampu menaklukkan siapa saja dan melakukan apa saja. Beberapa tanda kuasa yang telah dilakukan Yesus membuktikan pengenalan mereka. Namun, ada dimensi hidup Yesus yang tidak dipahami oleh para murid. Karena itu, mereka terkejut dan kecewa ketika Yesus mulai menyampaikan bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh. Petrus menegur Yesus, namun Yesus kembali menegur Petrus dengan keras. "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia," kata Yesus kepada Petrus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, teguran Yesus ini ditujukan juga kepada setiap muridnya, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang. Kita acap kali menerima seseorang, bahkan Tuhan, hanya jika yang terjadi adalah hal-hal yang baik. Sebaliknya, kita mudah bimbang dan cemas ketika yang terjadi justru hal-hal yang buruk. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh mau menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan kita sepenuhnya? Ataukah kita hanya mau menerima Yesus yang sesuai dengan gambaran dan pikiran kita? Kita perlu mengenal Yesus tidak hanya sebatas Allah yang menjadi manusia. Kita perlu mengenal dan menyelami karya keselamatan yang ditawarkan Allah melalui dirinya hingga wafat di kayu salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, pemenang. Tanggapan Yesus memberikan koreksi, yaitu bahwa pencapaian menjadi Mesias itu bukan dijalani melalui gemerlap kemenangan duniawi dan dengan kuasa politik, melainkan melalui penderitaan, penolakan, dan kematian yang kemudian dimahkotai oleh Bapa dengan kebangkitan. Sengsara dan kematian mempunyai nilai penyelamatan karena menyadarkan manusia akan ketidakmampuan dirinya serta kebutuhan manusia akan Allah, sehingga terbuka kepada kehendak dan rahmat-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus telah menunjukkan jalan yang paling radikal, yakni Ia disiksa, menderita, lalu wafat di salib. Ia menunjukkan solidaritas dengan kita manusia, bahwasanya sengsara dan penderitaan susah kita hindari di dunia ini. Namun bagi kita, Tuhan selalu berjalan bersama kita. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Ia turut memikul salib kehidupan bersama kita. Kesetiaan pada jalan salib
menuntun kita pada jalan kebangkitan, sebab tidak ada kebangkitan tanpa salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.